Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 54. Mungkinkah ini bagian dari rencananya dulu? Amel membatin sendiri. Jika memang begitu, ia bisa meminta sendiri kepada Alvin agar tidak menjadi dosen pembimbingnya. Barangkali seharusnya mantan suaminya itu bukanlah dosen pembimbingnya. Tapi Amel menduga Alvin sudah melakukan pemaksaan terhadap biro skripsi. Amel menunggu ponselnya dengan bosan. 20 menit lagi ia akan bersiap untuk pergi ke kampus. Bukan untuk kuliah, karena ini masa tenang, tapi untuk ke tokonya. Mengingat ada beberapa pelanggannya yang ingin melihat-lihat produk yang dijualnya ke toko. "Kamu ke toko hari ini?" tanya Ramdan. "Iya kak, ada apa?" tanya Amel. "Ada agenda lain selain itu?" tanya Ramdan. Amel mengecek list kegiatan yang hari ini akan ia lakukan. Tidak ada kesibukan yang berarti selain jadwal jalan-jalan bersama teman-temannya ke mall. "Aku hari ini ada jadwal jalan-jalan ke mall sama teman-teman. Hitung-hitung menikmati masa tenang." "Ada apa emangnya kak?" tanya Amel penasaran. Ramdan memang bukan orang yang to the point, selalu memiliki basa-basi sebelum mengemukakan pikirannya. "Enggak apa-apa. Kamu jalan-jalan aja sama temanmu. Pasti otakmu capek juga kan, karena satu semester ini diajak mikir serius." Balasan dari Ramdan. Amel mengulas senyum. Ia merasa begitu diperhatikan. Ramdan memang pria yang lemah lembut, beda sekali dengan mantan suaminya dulu. Itu menurutnya. Kenapa kak? Penting kah? Kakak kalau udah nanya sibuk apa enggak biasanya penting, tanya Amel. Ia sudah hafal kebiasaan pria itu. Jika chatnya tidak menanyakan kabar dan langsung menanyakan kesibukannya, biasanya dia akan mengatakan hal penting. "Enggak, lain kali aja. Aku tadi mau ngajak kamu pilih cincin. Aku kan gak tahu ukuran jari kamu. Tapi tenang aja, lain kali bisa dilakukan. Lagian pernikahan kita masih terhitung lama dari sekarang." "Oh gitu. Beneran ini gak mendesak kan kak? Siapa tahu ibumu yang nyuruh," tebak Amel. "Enggak, ibu udah nyerahin semuanya ke aku." "Oh gitu. Kita rencanakan aja dari sekarang. Kapan kira-kira? Biar aku bisa nanya kesibukan si Tiara. Jadi enak nanti ajak dia," ketik Amel. "Lusa insya Allah, karena besok aku ada kegiatan lain jam 10 ya." Oke kak." Rara, Tiara, Yogi, dan Ari berdatangan ke toko Amel. Karena kedatangan mereka, beberapa pelanggan yang tadi tengah melihat-lihat hijab langsung bubar. Bukan karena takut, tapi lebih ke risih karena keributan mereka, seperti orang-orang yang akan demo. "Kalau ada biang rusuh ya begini," keluh Tiara. Rara hanya nyengir. Begitu pula dua teman laki-lakinya. "Selamat datang di tokoku. Mau aku buatin minum dulu?" tawar Amel setelah menyambut teman-temannya. Yogi dan Ari mengangguk, sedangkan Tiara dan Rara menggeleng. Minum dulu lah. Seret tenggorokanku karena sepanjang jalan cuma berdebat sama kamu," gerutu Ari. Yogi membenarkan ucapan Ari, manggut-manggut sambil matanya fokus ke layar. "Gak usah lah, kita juga di mall nanti mau makan-makan. Kalian itu cuma ngerepotin Amel aja tahu. Kasian dia, capek. Udah layanin pembeli dari pagi," omel Rara yang hanya dibalas decakan oleh dua laki-laki itu. "Lagian, kenapa kalian jadi takut sih?" tanya Tiara yang memang berangkat terpisah dari tiga orang itu. "Gak tahu juga mereka ini labil," ejek Rara. "Aku mau beli sweater baru yang diiklanin Song Ye Kyo," jelas Yogi. "Kayaknya si Ari aja yang cuma mau jadi sopir kita ke mall," ejeknya dengan mata memicing ke arah Ari. Hei, ingat ada biaya jasa dan bahan bakar loh," ujar Ari mengingatkan.
Gini-gini bisnismen antar jemput loh, lanjutnya membusukkan dada, membanggakan dirinya yang bekerja di salah satu perusahaan ojek online. Iyalah, terserahmu sebutannya itu, sahut Rara lelah. Ia juga tidak ingin membuat pria itu down ketika ia bisa mengejeknya bahwa Ari hanyalah seorang ojek online. Biasalah mahasiswa jika kekurangan uang jajan memang sambil nyambi kerja. Mau debat terus di sini? Tanya Tiara. Ia sebenarnya sudah tidak sabar ingin berangkat. Amel terkekeh pelan mendengar ada ketus dari Tiara. Yuk kita gas, ajak Rara. Kelima orang itu akhirnya meninggalkan toko Amel dan melakukan perjalanan menuju mal di pusat kota. Mereka berlima berjalan santai mengelilingi mal, mulai dari lantai 1 hingga lantai berikutnya tanpa lelah. Karena sesuai rencana mereka, setelah kelelahan akan mengunjungi bagian food court untuk makan-makan. Tiba di lantai 3, Amel meminta kepada temannya untuk lebih lama di sana, karena ia akan membeli pakaian berukuran bagi untuk si hewan peliharaannya, seperti akan sangat lucu pikirnya. Tidak sengaja mata Amel menangkap seseorang tengah sibuk bertransaksi dengan kasir salah satu lapak jualan baju, di mana tempat itulah yang akan ia tuju. Guys, bukannya itu Pak Alvin? Tanya Rara dengan mata yang menyipit, memastikan penglihatan. Tiara yang mengerti hanya meremas telapak tangan Amel. Sedangkan Amel, ia ingin menghindar tapi terlanjur bertemu tatap dengan dosen pembimbingnya itu. Apalagi begitu ia melihat Alvin berjalan lebih dekat ke arahnya. Selamat pagi Pak Alvin, sapa Rara ramah dan rusuh seperti biasa. Alvin tersenyum, matanya memindai wajah-wajah mahasiswa yang beberapa waktu ini tidak ditemuinya. Mengingat mata kuliahnya memang sudah selesai di kelas mereka itu. Pagi juga, ada event apa kalian sampai bareng-bareng ke mall begini? Tanya Alvin dengan senyumannya, seolah tanpa merasa canggung. Tatapannya berhenti tepat di manik mata seorang wanita yang sedari tadi mukanya masam. Rara nyengir sendiri. Kami healing dulu pak. Kemarin kan sudah digenjot banyak final test. Mumet banget otak kami, terang Rara. Ari yang berada di belakangnya nyeletuk. Itu cuma akal-akalan dia aja pak. Healing pride yang ada ngabisin duit. Terus kenapa lu mau ikut juga, hah? Kesel Rara. Ari tersenyum sebelah. Lumayan lah, bagi aku kalian adalah partner bisnis, ujarnya. Alvin hanya tersenyum melihat tingkah mahasiswanya. Amel yang sedari tadi terdiam hanya mengamati apa yang dibawa Alvin. Peralatan bayi mulai dari gendongan, baju-baju, dot, dan beberapa macamnya jelas terlihat karena dibingkai oleh plastik transparan. Apa bayi yang katanya dikandung mati? Benar bayi mereka, batin Amel. Ia menoleh ke arah Rara, berharap gadis itu menanyakan perihal barang yang dibeli Alvin. Namun duganya salah. Rara malah memilih pamit. Ya udah pak, kalau gitu kami duluan ya. Udah lapar, mau berbakiwan, terangnya dengan menggaruk kepala. Alvin mengangguk. Matanya kembali menoleh ke arah Amel yang hanya bisa membuang wajah. Mari pak, ujar Rara lagi, menganggukkan kepala dan menginterupsikan dengan tangannya untuk segera menjauh. Amel mendengus pelan. Entah mengapa ia kesal karena melihat raut tak bersalah di wajah mantan suaminya. Jika saja tidak ada teman-temannya, mulutnya ini sudah gatal untuk bertanya, kenapa dia membeli pakaian peralatan bayi itu? Bukankah pria itu jomblo, belum menikah, dan setahunya Alvin juga tidak memiliki saudara. Jadi aneh saja jika bukan untuk saudaranya, lantas untuk siapa? Setelah penampakan pria itu hilang, Amel baru bisa menghela nafas lega. Rara yang tidak sabar sedari tadi untuk membahas Alvin segera menyeletuk. Itu kalian lihat gak yang dibeli Pak Alvin? Tanya Rara. Hati-hati juga, ia melirik Amel. Gak usah dibahas lah, bukan urusan kita, sahut Yogi. Merasa tidak nyaman dengan Amel. Mereka semua sebenarnya hanya berbasa-basi tadi. Bagaimanapun terlepas dari rumor yang sudah beredar tentang perceraian pria itu dengan istrinya, tetap saja Alvin adalah dosen mereka dan mereka harus tetap menghormatinya. Tidak ada yang berubah dari sikap mereka kepada Alvin. Gak apa-apa, mau bahas dia di depannya, aku gak masalah, jelas Amel yang mengerti maksud dari temannya itu. Rara nyengir, maaf ya Mel, aku cuma penasaran aja. Kan sempat dengar rumor kalau Pak Alvin. Udah gak usah gibah, mending lanjut ke toko itu kita. Beli apa yang mau
mau Amel beli selak tiara. Rara mendesah pelan. Oke lah, biar aku yang menduga-duga sendiri, kesalnya, lalu berjalan lebih dulu meninggalkan teman-temannya. Hingga esok harinya pesan Amel tidak kunjung ada balasan. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk menemui langsung Alvin Mahendra di kampus. Walau terpaksa, sebelum berangkat ia menyalami bapaknya yang tengah menata dagangannya di gerobak. Awalnya ingin memberitahu perihal ia yang akan bertemu dengan mantan suaminya, tapi Amel urungkan, khawatir bapaknya marah. Sesampainya di kampus, Amel berjalan melewati koridor fakultasnya, berharap tidak bertemu dengan Ramdan dulu, karena ia belum menceritakan perihal dosen pembimbingnya kepada pria itu. Tidak perlu bertanya, Amel sudah tahu di mana letak ruangan Alvin Mahendra. Assalamualaikum, ucap Amel sambil mengetuk pintu. Ia melirik arloji di tangannya. Jam menunjukkan pukul 9. Seharusnya ini sudah waktu yang tepat untuk mengunjungi dosen. Tidak dianggap mengganggu. Waalaikumsalam, masuk, sahut orang yang berada di dalam ruangan. Dalam hati Amel merutuk, jika saja pria itu membalas pesannya. Tidak mesti ia harus berduaan di ruangan ini. Alvin masih terlihat sibuk dengan layar komputer di hadapannya, seperti mengabaikan Amel yang semakin merenggut wajahnya. Pak, saya di sini mau konsultasi jadwal pelaksanaan seminar, ungkap Amel akhirnya. Kakinya sudah pegal karena sedari awal masuk tidak ada suara Alvin yang mengizinkannya untuk duduk. Alvin hanya melihat sekilas. Sebentar, katanya, membuat Amel kesal setengah hidup. Jika saja hubungan mereka masih seperti dulu, sudah ia pukul bahu pria itu. Gimana? Apa yang membuat kamu datang ke sini? Tanya Alvin setelah ia selesai dengan aktivitasnya. Amel mendengus. Ia rasanya ingin membahas dulu tentang dosen pembimbingnya. Karena kita cuma berdua di sini, aku pengen tanya, kenapa kamu jadi dosen pembimbing aku? Tanya Amel. Bukan pakai saya, tapi aku. Bodoh amat, ia dibilang tak sopan. Sedari tadi kakinya pegal berdiri terus tanpa disilahkan duduk. Belum lagi dosennya itu malah bertanya tujuannya kemari. Bukankah beberapa waktu lalu ia sudah mengatakannya? Apa pria itu tuli? Kenapa mahasiswa bisa bertanya begitu? Tanya Alvin balik. Ia berdiri, berjalan mendekat ke arah mantan istrinya. Amel yang melihat gelagat tak beres itu mundur beberapa langkah. Duduk dulu, kakimu pasti pegal, ucap Alvin yang terdengar begitu menyebalkan di telinga Amel, hingga rasanya ia ingin melempar sepatunya ke wajah pria itu. Amel mendudukkan dirinya di sofa, begitu pula Alvin. Mereka duduk berhadapan. Jangan bilang ini bagian dari rencanamu waktu itu, tanya Amel. Tatapannya tajam ke arah mantan suaminya. Alvin tersenyum. Tebakanmu tepat. Bukankah aku udah janji akan membimbing skripsi kamu hingga tuntas? Jadi sekarang adalah waktu saya menepati janji itu. Gak bisa. Aku pengen ganti dosen pembimbing, salah Amel cepat. Alvin tersenyum lagi. Silahkan kalau bisa, ucap Alvin enteng. Tolong, aku gak ingin bimbingan sama kamu, lirih Amel. Dia berkata jujur. Tapi itu janjiku, aku gak bakal macem-macem, tenang aja. Kamu tadi mau konsul jadwal kan? Maaf, saya belum sempet cek HP dari kemarin. Maunya kapan? Tanya Alvin mengalihkan pembicaraan. Aku bilang, aku mau ganti dospem, ujar Amel lagi. Masih kekeh dengan keinginannya. Kenapa kamu anti banget ketemu aku? Karena aku mantan suami kamu? Atau karena kamu tahu aku suka sama kamu, jadi kamu risih begitu? Tanya Alvin beruntun. Amel mendongak, menatap penuh kesal ke arah Alvin. Mencintai itu tidak melanggar hukum. Setiap orang berhak punya rasa itu, lanjut Alvin, karena tidak ada sahutan dari mulut Amel. Padahal wanita itu sibuk dengan pikirannya. Benar juga, untuk apa aku risih ketemu dia? Bukannya dia cuma mantan suami? Kalaupun dia suka, itu hak dia sepanjang gak memaksakan kehendaknya sama aku, batin Amel. 4 Oktober ini aku mau melaksanakan seminar proposal, lirih Amel. Tiba-tiba saja ia merasa tidak nyaman, ingin segera pergi saja dari ruangan itu. Apalagi ketika melihat wajah Alvin menjadi sendu dan dingin. Baiklah, aku setuju, ucap Alvin. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Tanyanya. Tidak ada, saya permisi Pak. Terima kasih atas persetujuannya, ucap Amel. Ia beranjak dari duduknya, sedikit mengganggukan kepala ke arah Alvin.
namun matanya menatap ke bawah. Saat tangannya sudah memegang kenop pintu, pertanyaan yang meluncur dari mulut siapa lagi jika bukan mantan suaminya itu harus membuatnya menghentikan langkah. Kapan pernikahanmu dengan Alvin? Kapan pernikahanmu dengan Ramdan? Tanya Alvin. Suaranya rendah. Amel berpikir Alvin kurang suka dengan apa yang dipertanyakannya sendiri. Jika tak suka, untuk apa bertanya? Tahu dari mana kabar itu? Tanya Amel. Lebih tertarik membahas bagaimana pria itu tahu tentang ia dan Ramdan akan menikah. Kebetulan tahu, gak penting tahu dari siapa, ucap Alvin. Amel tersenyum sebelah. Apa urusan Anda? Tanyanya, berusaha agar tidak sinis. Amel bersuara dengan nada yang datar. Kamu gak berniat undang saya? Tanya Alvin. Amel terdiam sejenak, menatap mata yang entah kenapa begitu sayu. Lihat aja nanti, balas Amel singkat. Ia kembali menundukkan kepalanya sopan, lalu melenggang pergi dari sana. Tanpa Amel sadari, Alvin menghela napas melepas kepergiannya.